Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat malam untuk kalian semua yang ada di Indonesia dan untuk kalian semua para sahabat ataupun teman yang ingin punya keinginan untuk bekerja di Taiwan. Nah, oke guys, pada video saya malam hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi buat kalian semua. Mungkin kalian pernah ada yang berpikir atau memiliki pikiran seperti ini, apakah nantinya kita bekerja di Taiwan masih bisa untuk menunaikan ibadah kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk melakukan ibadah sholat ya. Nah, kali ini guys, di video saya kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi untuk kalian semua. Jangan khawatir guys, bila kalian nantinya sudah sampai di Taiwan sini, jangan khawatir untuk tidak bisa melaksanakan ibadah sholat kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, karena mengapa saya sendiri sebagai pekerja pabrik, dan tentunya alhamdulillah saya barusan saja untuk selesai melaksanakan ibadah sholat isya di dalam kamar mes saya. Nah, jangan khawatir guys, kalau kita di sini itu para pekerja kita di sini masih bisa untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah sholat ya. Nah, untuk selanjutnya jangan khawatir juga kalau kalian itu nantinya di sini tidak bisa melaksanakan kewajiban yang kita harus penuhi sebagai seorang muslim. Nah, untuk yang kedua, kalaupun nantinya kalian datang di sini sudah bekerja di sini, jangan khawatir bila bos kalian itu tidak memahami, ataupun kalian punya teman baik itu pekerja pabrik, takut tidak teman kalian tidak memahami, tidak mengerti kewajiban kalian sebagai seorang muslim. Nah, saya ingin berbagi sedikit informasi seperti ini guys. Kalaupun kita sebagai seorang muslim dari Indonesia, itu kita harus yang pertama wajib untuk memberitahukan kepada kawan teman kita, baik itu kawan kita satu mes, satu kamar, satu pabrik, dan yang terutama kita harus wajib memberitahukan atau menyampaikan kepada bos kita ataupun anak bos kita, seperti itu guys. Nah, bila kita satu kamar ataupun satu mes itu kita dengan ada kawan maksud saya, dari baik itu dari Vietnam, Thailand, Filipina, ataupun dari manapun itu, kita wajib untuk berbagi informasi ya. Tentunya kita harus memberikan pengertian kepada mereka. Kita sambil ngobrol, kita sharing, bercanda-bercanda, jadi kita kan saling tahu nih, baik itu kita itu seorang muslim, atau teman kita itu seorang muslim, atau teman kita itu sebagai seorang yang berkeyakinan agama Buddha, Kristen, dan yang lainnya guys. Nah, tentunya kalau kita bekerja di sini, jangan pernah mempermasalahkan apapun keyakinan kita ya. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena kita bekerja di sini itu kita banyak teman, kita banyak teman yang memiliki berkeyakinan berbeda-beda. Nah, tentunya kalaupun kita mengerti dan memahami tentang keyakinan mereka, pasti mereka pun pasti bisa mengerti dan memahami, memaklumi keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim punya kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat di sini. Nah, seperti itu guys. Dan tentunya kalaupun kita di lingkungan ataupun dalam pabrik, kita juga harus wajib berani ataupun wajib menyampaikan sesuatu hal bahwa kita itu sebagai seorang muslim kepada teman kita di lingkungan dalam pabrik. Karena mengapa? Itu sangat pentingnya seperti ini guys. Apabila nanti kita sudah memasuki jam waktu makan istirahat siang, nah tentunya kita nanti pasti akan banyak menu-menu makan nih yang diberikan oleh bos kita untuk kita para pekerjanya. Nah, tentunya
kita sebagai seorang muslim yang berasal dari Indonesia, yang paling penting itu kita tidak boleh untuk memakan makanan yang bermenu ataupun mengandung daging babi ya sahabat semuanya ya. Nah, kalaupun kita sudah memberikan tahu ataupun menyampaikan kepada teman-teman kita di dalam lingkungan pabrik, ngobrol lah mas dengan mereka apa adanya, bercanda-bercanda seperti itu kan ya, untuk lebih menambah keakraban kita kepada mereka. Nah, nantinya pun kalau mereka sudah mengerti bahwa kita orang Indonesia tidak boleh memakan makanan yang bermenu ataupun mengandung daging babi, nantinya mereka akan memisahkan makanan menu kita dari orang Indonesia, untuk sedikit tidak diberikan makanan yang mengandung daging babi. Contohnya seperti ini, kalau biasanya saya di pabrik sini kan ada menu, kalau teman-teman saya itu ada yang suka menu makan daging babi, pasti bos dibelikan makanan yang menunya daging babi. Juga ada kuah kuah atau sup itu yang mengandung di dalamnya ada daging-daging babi seperti itu ya, ataupun sop babi biasanya saya bilangnya seperti itu. Nah, nanti kalaupun mereka orang kawan kita itu tahu dan mengerti, dan juga bos kita mengerti, nanti kita dibelikan menu sup ataupun kuah yang berbeda tidak mengandung daging babi. Contohnya seperti ini, seperti saya nih. Kalau saya dari Indonesia, alhamdulillahnya di mes dan di pabrik saya ini semuanya sudah mengerti kalau saya ini orang dari Indonesia, tidak diperbolehkan makan daging babi. Jadi menu makanan saya itu sendiri guys. Apabila sop juga itu sendiri. Jadi seperti spesial. Sebenarnya bukan spesial sih ya, tapi lebih kepada mereka itu lebih mengerti kepada saya, lebih memahami dengan diri saya dari orang Indonesia. Nah, kalaupun ada sup ataupun kuah itu, saya biasanya diberi kuah atau sup, yaitu sup berupa ada tahu dan juga ada sayurnya guys. Nah, seperti itu. Jadi untuk mereka sup yang mengandung daging babi mereka kasih ke anak-anak Taiwan dan juga anak-anak Vietnam guys, seperti itu. Nah, dan alhamdulillahnya saya di sini banyak teman-teman Taiwan, bos saya juga mengerti, bos laki dan bos perempuan, juga anak-anaknya pun juga mengerti bahwa orang Indonesia itu tidak boleh makan daging babi seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya di sini, bos saya dua-duanya anaknya juga mengerti, teman-teman dari Taiwan dan juga Vietnam pun mengerti bahwa kalau saya sendiri di sini sebagai seorang muslim itu, mereka tahu ada punya kewajiban kalau kita itu menunaikan ibadah sholat itu ya. Kalau di sini biasanya mereka bilang pai pai. Nah, seperti itu. Oh ya nih, saya juga punya satu cerita menarik buat kalian. Nah, pas waktu memasuki bulan Ramadan ataupun bulan puasa itu ya, kami pernah di sini sebagai pekerja dari Indonesia, sebagai muslim yang bekerja di negara orang bersama bos saya, itu pernah waktu makan siang jam 12 siang itu kita dibelikan makan menu makanan. Karena sebelumnya mereka nggak tahu kalau kita itu orang muslim lagi berpuasa. Nah, kebetulan pas jam makan siang kita dibelikan menu makan siang juga, dan kebetulan makan siangnya itu ayam goreng dan sup di dalamnya itu seafood ya, kerang. Nah, pas makan siang saya dipanggil tuh, kok kamu nggak makan, kata mereka. Enggak, saya nggak makan siang, kata mereka. Lah kenapa, emang kamu udah kenyang, kerja kan capek, kata mereka. Makan dulu, nanti kamu lapar sakit di sini, kata mereka. Nah, pas ada momen tuh ya kan ya, terus saya dekati mereka, saya bicara, saya kasih tahu mereka bahwa
hari ini kami Muslim dari Indonesia itu lagi sedang berpuasa. Kami dari Indonesia, xin chào woman, ini ran meo che, xin chào woman Muslim, berpuasa Ramadan, saya bilang seperti itu. Ini ciang puasa, saya bilang seperti itu ke mereka. Puasa itu apa, kata mereka. Nah, saya kebetulan memberi tahu mereka kalau bahwa puasa itu kami tidak makan dari jam 5 pagi sampai nanti jam 6 sore waktu sholat maghrib, saya bilang seperti itu. Nah, mereka kaget. Kalian hari ini nggak makan dari jam 5 sore sampai jam 6 sore, mereka bilang seperti itu. Iya, kami nggak makan, saya bilang seperti itu. Terus kalian makan jam berapa? Mulai jam 6 waktu habis sholat maghrib sampai jam 4 pagi ataupun mau sholat subuh, saya bilang seperti itu. Kalian kuat satu hari tidak makan? Saya bilang alhamdulillah kuat, saya bilang seperti itu. Kalian nggak capek, nggak lemes badannya? Mereka bilang seperti itu. Di sini kan kerjanya full time, mereka bilang seperti itu. Ya kita coba-coba aja dulu, saya bilang, bercandain mereka seperti itu kan ya. Kebetulan juga pas dapat momen tuh, mereka juga nanya seperti itu kan, kami dipanggil seperti itu. Nah, dan pada akhirnya dari situ mereka mulai mengerti bahwa 1 bulan penuh kami tidak diberi menu makan. Kalaupun ada teman yang mau makan tidak masalah, tapi kalau bagi kita yang ingin berpuasa itu tidak menjadi masalah untuk kita tidak makan kan ya. Namun yang pasti bos tetap membelikan menu jatah makan siang dan makan sore untuk kita seluruh para pekerja ya. Nah, kalaupun nanti waktu jam berbuka puasa itu biasanya bos saya belikan menu lagi, menu makan ataupun menu es seperti itu ya untuk kita minum, karena alhamdulillah bos saya sendiri mengerti dan sangat-sangat baik kalau bagi saya sendiri. Dan saya sendiri pun dengan mereka pun, dengan teman dari Taiwan, teman dari Vietnam, dengan anak bosnya pun juga selalu baik kepada mereka. Dan itu adalah kunci untuk kita tetap selalu bisa baik dengan orang dan untuk tetap terus merasa nyaman dan betah di kerja di manapun kita berada, sahabat. Nah, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga kalian mendapat informasi yang bermanfaat dari saya, dan tetap selalu jangan lupa dukung terus channel video YouTube saya dengan cara like, share, comment, and subscribe ya. Karena subscribe kalian itu gratis guys, dan subscribe kalian itu sangat berarti bagi saya untuk saya dapat selalu berbagi video yang bermanfaat buat kalian semua. Nah, tak lupa untuk kalian yang sedang dalam proses, saya doakan agar sekalian proses itu diberi kelancaran dan diberi kemudahan ke depannya untuk kalian ya, agar bisa cepat sampai di Taiwan dan cepat kalian bekerja di Taiwan ya. Kalau begitu cukup dulu video dari saya. Nanti kalian pasti akan mendapatkan video informasi terbaru dari saya. Oke, kalau begitu tetap selalu semangat bekerja dan cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.